Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 4 tentang teori inflasi. Saya akan memperkenalkan anggota saya. Pertama, mohon maaf kepada Bapak Muhammad Ghazali karena meminjam fotonya tanpa izin. Berikut ada anggota saya. Pertama ada silakan Mbak Gina. Terima kasih. Makasih. Saya di sini sebagai pemateri pertama. Makasih. Saya di sini sebagai pemateri pertama. Ginayati Maulida. Selanjutnya, Saya Dina Hamidah sebagai pemateri ketiga. selanjutnya, Saya Sania Zahra Primawan sebagai pemateri ketiga. selanjutnya, Saya Saifullah sebagai pemateri keempat. dan saya sendiri Fadil Adifa Madani sebagai pemateri kedua. Kita langsung saja. Materi yang akan dibahas di inflasi ini ada teori inflasi, penggolongan inflasi, dampak negatif inflasi, cara mengatasi inflasi, gambaran inflasi di Indonesia. Kita langsung ke materi yang pertama. Materi pertama tentang teori inflasi. Inflasi merupakan keadaan di mana perekonomian di sebuah negara terjadi kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa dalam waktu yang panjang. Hal tersebut juga disebabkan karena ketidakseimbangan arus uang dan barang. Ada 3 teori inflasi yang digunakan seperti di bawah ini. Yang pertama, teori kuantitas. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, semakin banyak uang yang beredar, maka semakin tinggi juga harga naik. Semakin banyak uang yang beredar, Yang kedua, semakin tinggi teori juga Keynes. Ini juga harga sebuah naik. teori di mana ketika beberapa golongan Yang masyarakat kedua, hidup teori melebihi Keynes. batas kemampuan Ini juga dari sebuah ekonominya teori di sendiri, mana ketika beberapa golongan dengan masyarakat memberi hidup barang melebihi atau jasa batas secara kemampuan berlebihan. dari ekonominya Sesuai sendiri. hukum ekonominya, Dengan semakin memberi banyak barang atau permintaan jasa sedangkan secara penawarannya berlebihan. tetap, Sesuai maka hukum harga-harganya ekonominya, juga akan semakin meningkat. banyak permintaan sedangkan penawarannya Yang tetap, ketiga, maka teori harga-harganya juga akan struktural. meningkat. Yang terakhir adalah Yang teori ketiga, teori struktural, di struktural. mana terjadi Yang saat terakhir produsen adalah tidak teori lagi dapat struktural, di mana terjadi saat produsen tidak lagi dapat dengan baik terjadinya kenaikan permintaan mengantisipasi dengan baik terjadinya pertambahan atau kenaikan lonjakan permintaan penduduk. akibat pertambahan atau lonjakan Sekian penduduk. dari materi. Sekian dari materi. Oke, terima kasih Mbak Gina. Dan ke materi yang kedua. Penggolongan inflasi. Inflasi ada dua, yaitu yang non-ekonomi dan konvensional. Menurut ekonomi Islam, penggolongan inflasi juga dibagi dua. Ada natural inflation dan market inflation. Natural inflation adalah sesuai dengan namanya. Inflasi jenis ini disebabkan sebagai faktor alamiah yang tidak bisa dihindari umat manusia. Menurut Al-Maghrizi, ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan. Di lain pihak, karena yang sangat signifikan dalam kehidupan, permintaan terhadap berbagai barang itu mengalami peningkatan. Harga-harga melambung tinggi, jauh melebihi daya beli masyarakat. Dan human error
disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Inflasi ini dikenal dengan istilah human error inflation atau false inflation. Hal ini juga terdapat dalam Al-Quran surah Al-Rum ayat 41. Telah tampaklah kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagai dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Menurut Al-Maghrizi, inflasi yang terjadi akibat kesalahan manusia antara lain korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, dan peningkatan sirkulasi mata uang atau bulus. Golongan inflasi menurut konvensional digolongkan menjadi 3, yaitu demand pull inflation, cost push inflation, mixed inflation. Itu termasuk golongan berdasarkan sebab. Yang kedua ada berdasarkan asal, domestic inflation, imported inflation, dan yang golongan terakhir ada berdasarkan tingkat keparahannya, yaitu inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan hyperinflasi. Lanjut ke materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yakni dampak negatif inflasi. Dampak negatif inflasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu terhadap pendapatan atau equity effect. Yang kedua terhadap efisiensi atau efficiency effect. Yang ketiga terhadap output atau output effect. Yang pertama terhadap pendapatan. Efek terhadap pendapatan sifatnya tidak merata. Ada yang dirugikan, tetapi ada pula yang diuntungkan dengan adanya inflasi. Yang kedua, terhadap efisiensi. Inflasi dapat pula mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Perubahan ini dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai macam barang yang kemudian mendorong terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu. Dan yang ketiga, terhadap output. Inflasi mungkin dapat menyebabkan kenaikan produksi. Alasannya, dalam keadaan inflasi biaya, kenaikan harga barang mendahului kenaikan upah, sehingga keuntungan pengusaha naik. Kenaikan keuntungan ini akan mendorong kenaikan produksi. Namun, apabila laju inflasi itu cukup tinggi, hyperinflation, dapat mempunyai efek sebaliknya, yakni penurunan output. Terima kasih. Lanjut ke materi selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi inflasi. Negara dapat menerapkan berbagai metode pencegahan inflasi seperti berikut ini. Yang pertama, kebijakan moneter, yaitu dengan penetapan persediaan kas bank sentral. Dalam kasus ini berarti Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan batas minimum kas setiap lembaga perbankan di Indonesia. Selanjutnya dengan diskonto. Bank Indonesia menerapkan kebijakan peningkatan suku bunga atau dengan operasi pasar terbuka bank. Bank Indonesia menerapkan kebijakan ini dengan cara menjual surat-surat berharga kepada publik. Selanjutnya, kebijakan fiskal. Dengan cara menghemat pengeluaran pemerintah. Alih-alih meminta masyarakat untuk menekan belanja, pemerintah dapat melakukannya sendiri. Atau dengan cara menaikkan tarif pajak. Kenaikan tarif pajak akan turut mengurangi tingkat belanja masyarakat. Selanjutnya, dengan kebijakan lainnya. Selain fokus di bidang moneter dan fiskal, masih ada cara mengatasi inflasi lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Dua metode tersebut adalah: pertama, pemberian subsidi atau stimulus agar industri meningkatkan produksi hingga level tertentu. Dan yang kedua, pelonggaran keran impor agar stok barang di pasar meningkat secara signifikan.
terima kasih. Lanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih atas waktu dan kepada Fadila. Saya akan menjelaskan gambaran invasi di Indonesia yang terjadi di Sorong pada bulan Juli 2021 terjadi invasi sebesar 0,08% dengan indeks harga konsumen sebesar 106,54. 61 kota mengalami invasi. Invasi tertinggi di Sorong sebesar 1,51% dengan indeks harga konsumen sebesar 108,33 dan terendah terjadi di Manokwari sebesar 0,60% dengan indeks harga konsumen sebesar 109,89 dan terendah di Samarinda sebesar 0,1% dengan indeks harga konsumen sebesar 105,69%. Terjadi karena kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian indeks kelompok pengeluaran dan kebutuhan, yaitu kelompok makanan, air, listrik, dan bahan rumah tangga sebesar 0,5%. Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rumah tangga sebesar 0,11%. Kelompok kesehatan sebesar 0,24%. Kelompok informal pendidikan sebesar 0,18%. Kelompok penyediaan restoran sebesar 0,05%. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok transportasi sebesar 0,01% dan kelompok pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,07%. Tingkat inflasi tahun bulan Januari sampai Juli sebesar 0,81% dan tingkat inflasi ke tahun Juli 2021 terhadap Juli 2020 sebesar 1,52%. Komponen inti pada Juli 2021 mengalami inflasi sebesar 0,7% dan tingkat inflasi komponen ini tahun Juli 2021 terhadap Juli 2020 sebesar 1,40%. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada materi yang sudah menyampaikan apa itu inflasi dan gambaran inflasi sampai gambaran inflasi yang di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sebagai moderator untuk presentasi ini dengan mengucap alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.